Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Pak Hamdi. Pada video kali ini, Pak Hamdi akan membahas tentang koordinat kartesius part 2. Sebelum itu, untuk mendukung channel YouTube Paham, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham dan video menarik seputar matematika. Baiklah Sobat, pada video kali ini, Pak Hamdi akan membahas tentang koordinat kartesius part 2. Setelah menonton video ini, kita dapat yang pertama, menentukan posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 dan titik tertentu atau A, B. Yang kedua, menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik terhadap titik asal atau 0,0. Jadi di sini kita akan mencari berapa koordinat, kemudian berapa posisi titik terhadap titik asal, yaitu titik 0,0. Yang mana titik asal itu adalah 0,0 yang di sini Sobat ya. Oke, ini adalah titik 0,0 atau titik asalnya yang berada di tengah antara sumbu X dan sumbu Y. Oke, yang pertama adalah titik A. Oke. Titik A di sini, ya ini titik A Sobat ya. Titik A itu koordinatnya adalah 3,6. Ya, jadi koordinat titik 3,6. Oke. Jadi caranya adalah, lihat paham di dulu cara mencarinya Sobat ya. Oke, dari titik 0 ke titik A. Oke, yang pertama adalah dari 0 kita geser ke kanan. Kita akan melihat bagaimana jarak atau posisinya terhadap titik A. Oke, kita geser. Ya, ternyata itu adalah 3 satuan. Jadi 3 kotak ini dilalui dari titik 0 ke titik yang sejajar dengan titik A. Jadi 3 satuan ke kanan, kemudian dia ke atas. Oke. Ternyata di atas itu adalah titiknya adalah 6 satuan ke atas. Jadi 3 satuan ke kanan, kemudian baru ke atas. Jadi menuju titik A. Oke. Sama halnya dengan titik C. Ya, titik C itu adalah koordinatnya adalah min 4,3. Jadi negatif 4,3 di sini titik C ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Bahwa yang pertama titik 0,0 kita geser ke kiri. Ya, sebanyak 4 langkah karena posisi C itu berada di sumbu X yaitu di 4. Jadi kita geser ke sini Sobat ya. Oke. Sebanyak 4 satuan. Kemudian ke atas sebanyak 3 satuan atau 3 kotak. Jadi dari mulai titik 0 kemudian ke kiri sebanyak 4 satuan ke kiri, kemudian ke atas. Dari titik 0 menuju titik C. Kemudian titik E juga sama Sobat ya. Titik E juga sama. Kita lihat lagi. Kalau titik E dari titik 0 ya. Titik E itu adalah koordinatnya adalah negatif 5, negatif 5. Oke. Kita akan menentukan berapa posisinya Sobat ya. Oke. Dari titik 0 kita geser ke kiri Sobat. Karena titik E berada di sebelah kiri. Ya, kita geser sampai sini. Ya. Sebanyak 5 satuan. Kemudian ke bawah menuju titik E itu sebanyak 5 satuan juga. Itu 5 kotak. Maka 5 satuan ke kiri kemudian 5 satuan ke bawah. Sama halnya dengan titik H juga sama. Jadi titik 0 kita geser sampai titik H sebanyak 6 satuan ya. Kemudian ke bawah sebanyak 5 satuan. Oke, jadi 6 satuan ke kanan kemudian 5 satuan ke bawah. Baiklah Sobat, kita masuk ke posisi titik terhadap sumbu. Baiklah Sobat, kita masuk ke posisi titik terhadap titik tertentu yaitu A, B. Oke, di sini kita ada titik A. Yang mana kita akan mencari posisinya terhadap titik B 4,4 dan titik G 2,6. Jadi ya kita akan mencari titik B ke A, kemudian titik G ke A. Oke. Titik A itu adalah koordinatnya 3,6. Jadi titik A itu 3,6 di sini titik A ya, 3,6. Oke. Yang pertama adalah titik B ke titik A. Jadi kita akan mencari posisi titik B-nya terhadap titik A-nya. Oke, kita mulai dari B Sobat, bukan dari A ya. Kita dari B. Oke. Caranya sama dengan tadi, seperti posisi titik terhadap
titik asal 0,0 ini juga sama sobat ya. Oke. Dari titik B kita ke titik A. Oke, B ke A ya satu satuan atau satu kotak. Kemudian kita arahkan ke atas menuju titik A itu sebanyak 2 satuan. Jadi untuk B ke A itu adalah satu satuan ke kiri ya, ke sebelah kiri, kemudian 2 satuan ke atas. Oke. Sama halnya dengan titik G ya, sobat ya. Kita G di sini berarti dia ke kanan sobat menuju titik A, satu satuan. Kemudian menuju titik A itu sebanyak 12 kotak, sobat ya. Kita hitung 12 kotak ke atas. Jadi, satu satuan ke kanan dan 12 satuan ke atas menuju titik A. Paham sobat ya? Oke. Baiklah titik D. Titik D itu adalah negatif 6,5. Oke, kita akan mencari dari titik B seperti tadi sama sobat ya. Titik B ke titik D, berarti dari B ke D ya. Kita geser, posisinya harus sama ke kiri sobat ya. Sebanyak 10 satuan atau 10 kotak ya ke kiri. Kemudian kita arahkan ke D-nya sebanyak 1 satuan. Jadi 10 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Ya. Kemudian titik G, dari titik G-nya sama juga kita geserkan ke kiri sobatnya. Oke. G ke D itu sebanyak 8 kotak atau 8 satuan ke kiri. Kemudian kita arahkan ke atas menuju titik D, yaitu sebanyak 11 satuan. Ya, jadi 11 satuan menuju ke atas. Jadi 8 satuan ke kiri dan 11 satuan ke atas. Baiklah, selanjutnya titik E. Titik E itu koordinatnya adalah negatif 5, negatif 5. Yang mana kita akan mencari dari titik B ya ke titik E. Oke, sama seperti tadi sobat ya. Oke, dari titik B ke titik E kita arahkan B ke E itu sebanyak 9 kotak atau 9 satuan, kemudian ke kiri ya, kemudian ke bawah sebanyak juga 9 satuan. Jadi 9 satuan ke kiri dan 9 satuan ke bawah. Paham sobat ya? Oke. Sekarang titik G ke titik E. Ya, G ke E yang ini sobat ya. G ke E kita satuan juga. G ke E kita arahkan ke kiri ya, menuju titik E sebanyak 7 satuan ke kiri, kemudian 1 satuan ke atas. Jadi 7 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Paham sobat tentang posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Baiklah sobat, kita masuk ke materi posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, di sini ada tadi titik, sekarang garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Garis biasanya dilambangkan dengan huruf kecil sobat ya. Oke, jadi kalau garis dia huruf kecil, kalau dia titik huruf besar atau huruf kapital. Oke. Di sini ada sudah 2 garis paham dikasih ya yang sudah memotong sumbu Y. Jadi ini sumbu Y sobat ya. Jadi dia memotong sumbu Y, ini sumbu X. Jadi kalau dia bentuknya mendatar itu adalah sumbu X, kalau dia tegak lurus itu adalah sumbu Y. Oke. Jadi sobat di sini paham dinamakan yang pertama adalah garis M, kemudian garis N. Oke. Kita akan menentukan bagaimana posisi garis M dan N terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Yang pertama garis M. Oke. Di sini garis M, ya sobat ya. Di garis M, bagaimana posisinya terhadap sumbu X? Ya. Ini adalah sumbu X. Baiklah kita lihat di sini, ternyata posisi garisnya sama sobat ya. Oke, seperti ini. Ya. Kalau posisinya sama-sama, ya seperti ini dia sama dengan posisi dengan sumbu X, maka garis M itulah sejajar dengan sumbu X. Jadi kalau dia sama posisinya sobat, itu sejajar sobat ya. Oke. Bagaimana terhadap sumbu Y? Ternyata terhadap sumbu Y adalah dia tegak lurus memotong sumbu Y. Maka garis M itulah tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke. Sama halnya dengan garis N ya. Garis N di sini ia juga sejajar dengan sumbu X karena posisinya sama ya. Jadi kalau posisinya sama-sama baring atau sama-sama mendatar, maka disebut dengan sejajar. Oke. Dan dia memotong sumbu Y tegak lurus
Nah, di sini posisinya kalau tegak lurus dia ada siku-sikunya sobat ya. Oke, di sini. Ini siku-sikunya. Kalau dia tegak lurus, maka dia memotong sumbu tersebut. Maka garis N juga adalah tegak lurus. Paham sobat? Oke. Kesimpulannya adalah kita dapatkan bahwa garis M dan N itu sejajar dengan sumbu X. Jadi garis N dan N itu sejajar dengan sumbu X. Kemudian garis M dan N itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi sama-sama memotong sumbu Y atau tegak lurus. Lanjut dengan posisi garis terhadap sumbu Y dan sumbu Y. Di sini Pak Hamdi juga ada garis M dan N sobat ya. Ini garis M, ini garis N. Oke. Kita lihat terhadap sumbu X. Ternyata sumbu X dia memotong sobat ya. Oke, di sini sumbu X. Ya, ini sumbu X ya sobat ya. Ternyata garis M itu tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, kemudian terhadap sumbu Y-nya, ya ini sumbu Y, dia sejajar. Jadi sama-sama berdiri, sama-sama tegak, maka dia sejajar dengan sumbu Y. Sama halnya dengan garis N juga tegak lurus terhadap sumbu X dan juga sejajar dengan sumbu Y. Maka didapatkan kesimpulan bahwa garis M dan N itu tegak lurus dengan sumbu X dan garis M dan garis N itu sejajar dengan sumbu Y. Paham sobat ya? Baiklah, selanjutnya ada dua garis yang bersilangan sobat di sini ya. Kita lihat apakah bagaimana posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, di sini paham dinamakan dengan garis R dan juga garis S, ya, atau S dan R. Oke, di sini ada garis R terhadap sumbu X. Ya. Dia ternyata sumbu X ya memotong dengan sumbu X. Karena di sini dia memotong sumbu X ini sobat. Ya. Ternyata dia memotong sumbu X, kemudian juga memotong sumbu Y. Dan posisinya tidak tegak lurus dan juga tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian garis R juga, ya garis R juga memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Karena tidak ada yang tegak lurus atau sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka didapat kesimpulan bahwa ya garis S dan garis R itu saling memotong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi tidak ada yang sejajar maupun tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau dia seperti ini dia memotong sobat ya dan tidak tegak lurus dan juga tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Contoh soal di sini ada koordinat kartesius yang mana diketahui pertama titik A itu 3,2, titik B itu 3,-6 dan titik C itulah -5,2. Oke. Kita lihat dulu ya. Pertama adalah A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan C, jika dibuat garis melalui titik B dan titik C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan D, bagaimana kedudukan garis AB terhadap garis AC? Oke. Di sini kita akan membahas dulu. Yang pertama kita akan menentukan koordinat dari titik A 3,2. Oke, kita gambarkan dulu titik A-nya. Yaitu titik A 3,2. Oke. Selanjutnya adalah titik B. Ya, titik B 3,-6. Kita gambarkan titik B. Ya, di sini 3,-6 sobat ya. Maka di sini titik B. Kemudian titik C -5,2. Jadi -5 ya di situ, koma 2. Ya, di sini paham sobat untuk menentukan koordinat titik A 3,2, kemudian B 3,-6, kemudian C -5,2. Kita baca dari X kemudian baru Y. Ya, oke. Sekarang jika dibuat garis melalui titik A dan B. Oke, kita buat di titik A ke titik B ya sobat. Oke, jadi titik A ke titik B itu kita buat garis, maka melihat garis yang lurus ke atas atau ke bawah. Kemudian A ke C ternyata dia mendatar sobat ya. Kemudian B dan C kita hubungkan. Jadi berbentuk segitiga seperti ini. Oke. Sekarang kita akan menentukannya ya sobat. Bagaimana kedudukan garis terhadap titik A ya ini sobat ya. Jika dibuat garis melalui titik A dan B ya, titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke. Titik tadi ya garis yang AB ya, garis AB ini sobat ya.
garis AB ini bagaimana kedudukan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Ternyata garis dari titik A dan B itu tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Jadi garis AB ini dia berpotongan dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Baiklah, bagaimana kedudukan garis AC terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, di sini kita lihat garis AC ya di sini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ternyata kita dapatkan adalah garis melalui titik A dan C itu sejajar dengan sumbu X dan dia memotong sumbu Y atau tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke, paham sobat ya? Kemudian kita lihat bagaimana kedudukan dari garis BC atau garis melalui titik B dan titik C. Oke, ini garis yang melalui titik B dan titik C. Bagaimana kedudukannya adalah ternyata dia memotong atau tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sama seperti kita bahas tadi sobat ya, bahwa garis BC atau garis melalui titik B dan C itu memotong sumbu X dan sumbu Y sehingga dia tidak sejajar maupun tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian bagaimana kedudukan garis AB dan garis AC? Oke. Garis AB dan garis AC, sobat ya. Garis AB ya, kemudian dan garis AC ini bagaimana posisinya? Ternyata adalah dia saling tegak lurus. Jadi garis AB tegak lurus terhadap garis AC. Bagaimana dengan garis BC terhadap AC dan AB? Ya. Garis BC itu saling memotong garis AC dan AB. Paham sobat dengan penjelasan Pak Hamdi tentang posisi garis dan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan terima kasih sudah menerima materi dari Bapak Hamdi. Untuk itu mendukung channel YouTube Pak, jangan lupa untuk sobatnya like, comment, and subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham dan video menarik seputar matematika. Karena belajar bersama Pak Hamdi dan YouTube Paham, baca asik dan semakin paham. Bye bye.